bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya jika hajib atau bagian awal dari matahari telah muncul, maka janganlah sholat sampai matahari terlihat. Dan jika hajib bagian akhir dari matahari mulai tenggelam, maka janganlah sholat hingga ia tenggelam sepenuhnya. Dan janganlah sholat di sekitar waktu tersebut, karena ia atau matahari terbit di antara dua tanduk setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan hadis tanduk setan dari timur. Hadis yang menyebutkan akan adanya fitnah atau kerusakan dan kesesatan di tengah kaum muslimin. Di antaranya menyebutkan bahwa fitnah akan datang dari timur, tempat munculnya dua tanduk setan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya Nabi bersabda dalam keadaan menghadap ke arah timur, sesungguhnya fitnah atau kesesatan itu datang dari sana. Sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Sesungguhnya fitnah itu datang dari sana. Dari sanalah akan muncul dua tanduk setan. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami." Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan Najd, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Di sana akan muncul banyak keguncangan dan fitnah. Di sana pula akan muncul tanduk setan." Hadis ini sering dijadikan senjata untuk menyerang para ulama dan dai yang mendakwahkan tauhid dan sunnah Nabi. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sebagian orang menisbatkan julukan dua tanduk setan kepada beliau, Allahul Musta'an, dengan alasan karena beliau berasal dari Najd yang berada di bagian timur Jazirah Arab. Ini adalah pemahaman yang keliru dalam memahami hadis-hadis di atas. Kita jelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama, hadis-hadis di atas tidaklah memuji semua penduduk Syam atau Yaman secara keseluruhan, karena tentu saja penduduk Syam dan Yaman itu bermacam-macam. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh, sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu yang masyhur, yang artinya, sesungguhnya suatu negeri yang suci tidak membuat penduduknya menjadi suci, namun yang membuat penduduknya menjadi suci adalah amalan mereka sendiri. Maka dengan pola pikir yang sama pula, bukan berarti penduduk yang ada di Najd semuanya tercela dan semuanya pembuat fitnah. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan demikian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengabarkan bahwa akan terjadi fitnah atau kekacauan dari Najd. Dan seseorang yang dikatakan sesat atau menyimpang bukan karena ia berasal dari Najd atau tempat lainnya, namun karena keyakinan dan amalan menyimpang yang ia miliki tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, hadis di atas perlu dipahami dengan pemahaman salaf, karena para salaf tentu lebih memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Wahai penduduk Irak, sungguh seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan sungguh beraninya kalian menerjang dosa-dosa besar, padahal aku telah mendengar dari ayahku, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini." Beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur, dari sanalah muncul dua tanduk setan. Perhatikan, Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah memahami bahwa yang dimaksud dengan Najd dan negeri timur adalah Irak. Ini juga sesuai dengan apa yang terdapat dalam riwayat lain dari hadis di atas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Yaman kami." Beliau mengulanginya beberapa kali, dan pada ketiga kali atau keempat kalinya, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Irak?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di sana terdapat kegoncangan dan fitnah, dan di sana pula muncul tanduk setan." Yang ketiga, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Najd dalam hadis tersebut adalah Irak dan semua daerah dataran tinggi di sebelah timur Madinah. Mereka juga menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah yang muncul dari timur dan Najd adalah kekufuran, kebid'ahan, dan kesesatan. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, penduduk negeri timur ketika itu adalah orang-orang kafir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa fitnah atau kesesatan datang dari arah tersebut, dan memang realitanya sebagaimana yang beliau kabarkan. Fitnah yang terjadi pertama kali datang dari arah timur, dan itulah yang menjadi sebab pertikaian di tengah kaum muslimin dan dicintai oleh setan, dan ia bergembira dengannya. Demikian juga kebid'ahan muncul dari arah tersebut. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, yang artinya Najd adalah semua yang ada di arah timur, dan Najdnya penduduk Madinah adalah Irak dan yang searah dengannya, karena ia ada di arah timur Madinah. Dan makna Najd adalah semua dataran yang tinggi, dan Najd adalah lawan kata Ghaur atau lembah, yang artinya sesuatu yang rendah. Sehingga Tihamah semuanya adalah lembah dan Makkah termasuk dalam Tihamah. Sampai sini perkataan Al-Khattabi rahimahullah, yang artinya, dari sini diketahui kekeliruan pendapat dari Ad-Dawudi yang mengatakan bahwa Najd adalah nama suatu daerah tertentu. Ini tidak benar, bahkan semua dataran yang tinggi disebut Najd, sedangkan yang melandai disebut Ghaur. Penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah ini sudah cukup jelas dan gamblang, walhamdulillah. Keempat, menafsirkan dari sanalah muncul dua tanduk setan dalam hadis bahwa itu adalah person tertentu. Ini adalah gagal faham, karena yang dimaksud dengan dari sanalah muncul dua tanduk setan adalah di sanalah terbitnya matahari, dan memang matahari terbit dari arah timur, sebagaimana ini dengan jelas disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika hajib atau bagian awal dari matahari telah muncul, maka janganlah sholat sampai matahari terlihat. Dan jika hajib bagian akhir dari matahari mulai tenggelam, maka janganlah sholat hingga ia tenggelam sepenuhnya. Dan janganlah sholat di sekitar waktu tersebut, karena ia atau matahari terbit di antara dua tanduk setan. Dalam riwayat Ahmad, yang artinya, jika matahari mulai terbit, maka janganlah sholat sampai ia meninggi, karena ia terbit di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud atau beribadah. Dan ketika sudah selesai sholat asar, janganlah sholat sampai matahari tenggelam, karena ia tenggelam di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir bersujud atau beribadah. Adapun apa yang dimaksud tanduk setan itu sendiri, apakah tanduk setan betulan atau apa maksudnya? Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Adapun perkataan tanduk setan ini ditafsirkan oleh Ad-Dawudi bahwa maksudnya adalah tanduk setan secara hakiki, dan dimungkinkan maknanya adalah kekuatan setan dan sarana-sarana setan untuk menyesatkan manusia. Ini penafsiran yang lebih bagus, dan pendapat lain bahwa maknanya adalah setan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika ia terbit, agar orang-orang sujud kepadanya. Pendapat lain bahwa di matahari ada setan yang ketika matahari terbit, maka ia terbit di antara dua tanduk setan. Sehingga semua penafsiran tanduk setan ini merujuk kepada tanduk setan yang hakiki, atau sifat-sifat yang termasuk perbuatan setan dalam menyesatkan manusia. Sehingga tidak benar
jika tanduk setan ini ditafsirkan sebagai individu-individu tertentu dengan mengatakan si fulan adalah tanduk setan dan si alan adalah tanduk setan. Yang kelima, andaikan Najd adalah nama negeri tertentu sebagaimana yang mereka klaim padahal tidak demikian, maka apa dasarnya memastikan bahwa fitnah dan tanduk setan yang dimaksud hadis adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama Najd rahimahullah? Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Lalu bagaimana mengetahui mana penduduk Najd yang demikian dan mana yang bukan? Apakah patokannya hanya perasaan dan sentimen tertentu? Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Dan telah dijelaskan bahwa fitnah yang datang dari Najd atau dari negeri timur yang disebutkan dalam hadis maksudnya adalah kekufuran, kebid'ahan, dan kesesatan. Lalu apa kekufuran, kebid'ahan, dan kesesatan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama Najd rahimahullah sehingga mereka dituduhkan sebagai biang fitnah? Padahal realitanya mereka mendakwahkan umat kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salafus sholih terutama dalam bab akidah. Justru mereka memberantas kesyirikan dan kebid'ahan dengan ilmu bukan hawa nafsu. Yang keenam, taruhlah bahwa fitnah dan tanduk setan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama Najd rahimahullah, maka ahlu sunnah tidak pernah menjadi mereka sebagai patokan kebenaran serta tidak pernah mendakwahkan umat untuk berfanatik buta kepada mereka. Yang menjadi patokan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Andaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tinggalkan pendapat beliau. Di antara buktinya adalah para ulama ahlu sunnah mereka mentahrij hadis-hadis dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Contohnya, kitab Ad-Dur An-Nadid fi Tahrij Kitab Tauhid karya Syekh Sholih bin Abdullah Al-Husaimi hafizullah dan kitab Tahrij Ahadits Mutaqadah fi Kitab Tauhid karya Syekh Furaih bin Salih Al-Bahlal diberi takdim atau kata pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan mereka menjelaskan beberapa hadis do'if yang ada dalam kitab Tauhid. Tidak dibela mati-matian ketika yang menulis adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini bukti kecil bahwa ahlu sunnah tidak pernah mengajak untuk taklid buta kepada beliau. Sehingga jelaslah keracunan pemahaman dari orang-orang yang menggunakan hadis di atas sebagai retorika untuk menyerang dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.